Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah percobaan makanan, Ibu Risti Rosmiati, SGC MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil review jurnal pengembangan produk pangan yang telah kami buat. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, di mana saya Elizabeth Irene Brutarigan sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Dea Ayunda sebagai pemateri, Erwin Erwando Gultom sebagai pemateri, Novira Aljopani Hasibuan sebagai pemateri, dan Sari Wulandari Sitio sebagai pemateri. Baiklah, adapun isi presentasi yang akan kami bahas mengenai pendahuluan, nama produk, bahan untuk perlakuan formula, masalah yang coba diatasi, alasan penggunaan bahan, target sasaran, kandungan dan klaim gizi, serta kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Mengenai pendahuluan, penyakit celiak merupakan kondisi pencernaan di mana seseorang menunjukkan reaksi negatif dari konsumsi biji-bijian yang mengandung gluten. Produk makanan yang mengandung gluten terbuat dari gandum, rye, barley, dan oats yang mungkin berbahaya bagi kesehatan yang sensitif terhadap gluten. Agar dapat memformulasi makanan bebas gluten, diperlukan pemilihan bahan baku yang cermat. Beberapa bahan baku yaitu jagung, sereal semu, sorghum, dan lain-lain yang digunakan termasuk dalam kelas makanan dengan indeks glikemik sedang hingga tinggi menurut Chung et al. Tahun 2008 dan Ferrer Mayrial et al. Tahun 2012. Pati merupakan salah satu bahan baku penting yang digunakan dalam formulasi makanan GF dan dicerna oleh alfa amilase dari air liur serta pankreas diikuti oleh enzim pembatas menjadi molekul glukosa di saluran pencernaan. Glukosa ini menyediakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari pada manusia. Namun, kecepatan pelepasan glukosa ke dalam aliran darah penting dalam pengelolaan beberapa penyakit degeneratif. Pati resisten merupakan fraksi pati yang tidak dicerna di usus halus, namun difermentasi oleh mikroorganisme usus besar sehingga menghasilkan asam lemak rantai pendek atau SCFA. SCFA ini memberi tubuh energi tambahan serta butirat konsentrasi tinggi yang juga bermanfaat dalam pengurangan kanker usus besar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat kesehatan, disarankan untuk mengonsumsi makanan panggang bertepung yang mengandung banyak pati yang mudah dicerna dan pati resisten, menurut Holloway dan Gbadamosi tahun 2020. Beberapa penelitian sebelumnya untuk meningkatkan karakteristik nutrisi dan sensorik produk bebas gluten secara keseluruhan telah dilakukan. Karena itu, cookies bisa berfungsi sebagai cemilan bebas gluten yang berpotensi bergizi melalui pemilihan bahan yang cermat. Peningkatan nutrisi cookies bebas gluten sebagai akibat dari penurunan indeks glikemik serta beban glikemik dapat dicapai melalui modifikasi pati menggunakan metode modifikasi pati baik secara fisik, kimia, atau enzimatik. Modifikasi kimia tergantung pada derajat dan jenis modifikasi. Luasnya gelatinisasi pati dan sumber pati mempengaruhi laju pencernaan pati dan respon glikemik. Modifikasi asam sitrat adalah perlakuan asam ringan pada pati yang relatif aman untuk keperluan industri dan farmasi. Oleh karena itu, modifikasi pati pisang Cardaba menggunakan asam sitrat dapat diterapkan dalam produksi kue bebas gluten. Namun, selama produksi kue kering proses thermal menurut Guilen dan kawan-kawan tahun 2018 mungkin menyebabkan penurunan pati resisten dan lambat dicerna sehingga meningkatkan indeks glikemik cookies yang diformulasikan. Oleh karena itu, perlunya optimalisasi proses pemanggangan untuk meminimalkan respon glikemik cookies. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erwin. Kepada Erwin, saya persilahkan. Baik, selanjutnya bahan untuk perlakuan formula. Nama produk yaitu cookies bebas gluten. Penelitian ini menggunakan bahan tepung pisang karbada dan pisang karbada termodifikasi asam sitrat dicampurkan dengan perbandingan 20:80 atau B/B. Krim mentega tawar atau 8,5% dari campuran tepung dikocok, dicampurkan dengan telur utuh 12% dari campuran tepung, dan 20 ml air sulingan lalu ditambahkan ke dalam campuran tepung. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu masalah yang coba diatasi. Makanan yang mengandung RD tinggi mengakibatkan tingginya pelepasan glukosa ke dalam aliran darah dan karenanya GI tinggi. GI yaitu derajat peningkatan kadar glukosa darah 2 jam setelah konsumsi makanan karbohidrat. Makanan dengan indeks glikemik tinggi (GI) lebih besar dari 71 diketahui berhubung dengan penyakit degeneratif seperti DM2, penyakit kardiovaskular, dan obesitas. Materi selanjutnya yaitu target sasaran. Semua orang, terutama pada penderita penyakit celiak. Pencegahannya, makanan fraksi pati SDS dan RS telah dilaporkan memiliki GI rendah dan membantu dalam pencegahan gangguan metabolisme seperti hipolipoproteinemia serta sebagai pengurangan stres oksidatif. Frakti pati yang tidak dapat dicerna di usus halus, namun difermentasi oleh mikroorganisme usus besar sehingga menghasilkan asam lemak rantai pendek atau SCFA. SCFA ini memberi tubuh energi tambahan serta butiran konsentrasi tinggi yang juga bermanfaat dalam pengurangan kanker usus besar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sari. Berikutnya ada alasan penggunaan bahan. Dalam penelitian ini, alasan penggunaan bahan cookies karena disebabkan adanya peningkatan permintaan terhadap produk makanan bebas gluten atau GF, seperti produk roti dan kue kering yang memiliki kandungan nutrisi dan sensorik untuk menggantikan sebagian produk berbasis sereal tradisional. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pasien yang menderita penyakit celiak. Penyakit ini merupakan kelainan yang dimediasi oleh kekebalan tubuh. Penyakit ini menyebabkan seseorang menunjukkan reaksi negatif dari konsumsi biji-bijian yang mengandung gluten. Produk makanan yang terbuat dari gandum, bril, barley, dan oats mengandung gluten dan mungkin berbahaya bagi kesehatan orang yang sensitif terhadap gluten. Pengobatan satu-satunya pada penyakit ini yaitu melakukan kepatuhan ketat terhadap makanan bebas gluten. Kue atau cookies dapat berfungsi sebagai cemilan bebas gluten yang berpotensi bergizi melalui pemilihan bahan yang cermat. Peningkatan nutrisi cookies bebas gluten sebagai akibat dari penurunan indeks glikemik serta beban glikemik dapat dicapai melalui modifikasi pati, menggunakan metode modifikasi pati baik secara fisik, kimia, atau enzimatik. Lalu ada kandungan klaim gizi. Cookies bebas gluten dengan indeks glikemik dan beban glikemik rendah. Indeks glikemik rendah dapat memaksimalkan dengan cara memperhatikan suhu pemanggangan, waktu pemanggangan, dan produksi cookies. Lalu, beban glikemik rendah dapat memperhatikan waktu pemanggangan karena waktu pemanggangan mempunyai pengaruh kuadrat yang sangat nyata terhadap beban glikemik cookies. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Dia. Dapat disimpulkan, penelitian ini menganalisis pengaruh suhu dan waktu pemanggangan terhadap pati resisten, indeks glikemik, dan beban glikemik cookies bebas gluten. Mengoptimalkan parameter pengolahan menggunakan pendekatan chemometric respon permukaan metodologi atau RSM dan jaringan Stapiruan atau JST. Pencernaan pati in vitro dari cookies yang diformulasikan menunjukkan pencernaan pati monofasik, peningkatan pati resisten, dan penurunan prediksi indeks glikemik cookies dikaitkan dengan suhu rendah dan waktu pemanggangan yang lama. Kondisi optimal untuk produk cookies dengan pati resisten tinggi, indeks glikemik yang diprediksi, dan beban glikemik rendah adalah suhu pemanggangan 158 derajat Celcius dan waktu pemanggangan 20 menit dengan prediksi nilai pati resisten 19,61 gram per 100 gram pati kering, nilai indeks glikemik yang diprediksi 56,98 dan nilai bebas glikemik 52,64. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.